Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi untuk pertemuan ke-6 yaitu mengenai jQuery. Untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang jQuery, jQuery UI, dan Ajax. Tujuannya agar kalian memahami konsep jQuery, memahami konsep Ajax, dan dapat mengimplementasikan jQuery, plugin dari jQuery, dan jQuery Ajax. Nah, jadi apa itu jQuery? Sebenarnya jQuery itu bukanlah bahasa pemrograman, tapi dia adalah library JavaScript untuk mempermudah dalam menggunakan dan menerapkan JavaScript di website. Jadi library itu ada sekumpulan fungsi yang siap untuk digunakan oleh pengguna, sehingga ketika kita membutuhkan suatu fungsi tersebut, kita tinggal memanggil saja fungsi yang ada dalam library-nya tanpa harus membuat ulang fungsinya. Ya, jadi jQuery bukan bahasa pemrograman, tetapi dia adalah bagian dari JavaScript sebenarnya. Kelebihannya adalah dia free, ya, open JavaScript library, kemudian dapat digunakan untuk mempermudah atau menyederhanakan tugas-tugas yang membutuhkan responsive web page. Kemudian dapat bekerja pada semua browser dan abstrak. Jadi kita tidak harus menspesifikkan digunakan untuk browser apa, bisa digunakan di semua browser. Fitur pentingnya, dia itu lintas platform ya, seperti tadi dapat digunakan untuk semua browser baik di PC, Android maupun iOS. Kemudian memudahkan penggunaan Ajax. Nah, jadi nanti Ajax akan kita jelaskan selanjutnya. Tetapi menggunakan jQuery ini kita juga dapat melakukan fungsi-fungsi yang ada di Ajax. Kemudian yang ketiga adalah dapat digunakan untuk memanipulasi DOM. DOM sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Jadi kemarin DOM itu adalah salah satu standar untuk mengubah elemen HTML ya, untuk mempermudah kita dalam mengakses elemen-elemen yang ada di HTML. Jadi untuk memanipulasi DOM, kita juga bisa menggunakan jQuery. Jadi JavaScript yang ada di minggu sebelumnya dapat kita sederhanakan menggunakan fungsi-fungsi yang ada di jQuery. Kelebihan dari jQuery yaitu read less do more. Jadi fungsi yang ada atau sintaks yang ada akan disederhanakan. Tetapi sintaks yang sederhana ini tidak mengurangi fungsionalitas yang ada. Kemudian dokumentasi dan tutorialnya lengkap, bisa dibuka di situs manapun ya, banyak situs tutorial, dan untuk situs utamanya ada di jQuery.com. Kemudian dapat mengatasi masalah kompatibilitas antar browser karena bisa dijalankan di semua browser, dan extensible dapat dikembangkan lagi jika kita membutuhkan pengembangan framework atau library jQuery ini lebih lanjut. Nah, jadi salah satu fungsinya tadi bisa digunakan untuk manipulasi DOM ya. Contohnya seperti ini. Jika yang di contoh pertama yang di atas adalah contoh untuk menyembunyikan elemen HTML yang ID-nya textbox. Ketika kita menggunakan JavaScript, sintaksnya akan cukup panjang ya, dokumen get element sampai noun itu. Tetapi ketika kita menggunakan jQuery, sintaksnya akan menjadi lebih simple seperti ini. Bisa langsung kita menggunakan function hide. Yang fungsinya function hide ini sama dengan untuk display none yang ada di atas atau untuk JavaScript. Kemudian yang kedua untuk membuat tag header-nya ya berisi tulisan my text. Ketika kita menggunakan JavaScript akan dibutuhkan 3
line ya, 3 baris code. Tetapi ketika kita menggunakan jQuery hanya ada 1 line saja. Kita menggunakan fungsi append seperti ini untuk mengubah isinya. Kita pilih tagnya dulu, kemudian isinya apa. Selanjutnya jadi .html my text seperti ini. Untuk menggunakan jQuery sebenarnya ada 2 cara. Untuk di job sheet kita akan menggunakan jQuery dengan mendownloadnya secara offline, sehingga nanti kita bisa membuka jQuery.com dan mendownload file-file yang bisa kita pakai untuk menjalankan library jQuery. Atau kita juga bisa menggunakan secara online dengan memasukkan source yang seperti ini. Tetapi penggunaan online ini sebaiknya tidak digunakan untuk praktikum kita, karena kalau kita pakai online ketika jaringan buruk, library-nya tidak bisa di-load, sehingga untuk mengatasi masalah jaringan kita akan menggunakan library yang offline yang di-download dulu. Nah, sama seperti halnya dengan JavaScript kemarin, untuk memilih suatu elemen HTML, kita menggunakan selektor. Di sini kalau untuk HTML biasanya kita pakai get element by tag name, get element by ID, get element by class name. Ketika kita menggunakan jQuery, kita bisa langsung seperti ini, langsung $, kemudian tag yang kita pilih apa. Untuk ID juga seperti itu, bisa langsung seperti ini menggunakan dash. Dan untuk kelas kita langsung menggunakan nama kelasnya dengan awalan titik. Kita juga dapat memilih semua elemen yang ada di suatu halaman HTML dengan menggunakan tanda bintang. Kita juga dapat mengkombinasikan selektor ya. Kalau untuk JavaScript, ketika kita memilih kelas, jadi kita hanya memilih sesuai nama kelasnya saja. Untuk ID juga begitu, untuk tag juga begitu. Tapi untuk jQuery kita bisa memilih, misalkan kita ingin memilih tag B yang namanya adalah paragraf 1, seperti itu ya. Jadi kita bisa pakai tag name kemudian class name seperti ini. Ini dimungkinkan ketika ada suatu tag yang memiliki banyak kelas, tapi kita hanya ingin memilih beberapa kelas saja. Itu bisa menggunakan sintaks yang ada di atas ini. Untuk event juga sama, seperti JavaScript kemarin, kita dapat menjalankan suatu fungsi ketika event tertentu terjadi. Contohnya, ketika user melakukan klik atau ketika page di load ya, on load, on klik, seperti itu juga bisa dilakukan di JavaScript. Nah, untuk menggunakannya kita juga membutuhkan basic selector juga. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya adalah jQuery UI. Jadi, sama seperti jQuery tadi, jQuery UI juga menyediakan fungsi-fungsi atau library dari JavaScript yang disederhanakan yang dapat kita gunakan untuk website kita. Bedanya ketika kita menggunakan UI ini, ya fungsi-fungsi yang tersedia itu biasanya berhubungan dengan tampilan atau user interface. Nah, jika ingin melihat lebih lanjut, bisa kita buka di jQueryui.com sini. Nah, di sini nanti kita bisa lihat apa saja yang tersedia. Jadi, kalian bisa langsung memilih fungsi-fungsi yang ada dan nanti bisa langsung digunakan untuk website kalian. Sebagai contoh, di sini ada efek ya. Nah, kalian bisa buka demo ya untuk menjalankannya. Kemudian ini contohnya. Nah, jadi satu elemen yang ada seperti ini dapat kita ubah ketika kita mengklik suatu tombol, bentuk, dan
warnanya akan berubah. Kemudian di sini juga ada widget-widget ya. Contohnya slider seperti ini. Kita bisa menambahkan slider seperti ini. Kemudian auto complete juga bisa. Nah, silakan dicoba sendiri. Oke, selanjutnya untuk menggunakan jQuery UI, kita harus terhubung dulu dengan library-nya. Caranya kita harus mendownload, kita bisa melakukan download untuk yang offline-nya, atau kita juga bisa menambahkan cara secara online dengan menambahkan tag script ya. Jadi tag script ini sama seperti yang di jQuery ini kita bisa menggunakan secara online seperti ini, tapi lebih amannya kita menggunakan secara offline. Jadi nanti setelah kita download library-nya, nanti letakkan di folder yang sama dengan code yang akan kita pakai atau dengan kode HTML yang akan mengaplikasikan fungsi dari jQuery tersebut. Kemudian yang terakhir adalah AJAX atau Asynchronous JavaScript and XML. Jadi AJAX bukan merupakan bahasa pemrograman, tetapi adalah teknik untuk membuat aplikasi lebih baik, lebih cepat, lebih interaktif. Jadi sebenarnya AJAX ini dapat mengambil data dari browser. Biasanya kalau kita mengambil data dari browser, kita perlu refresh halaman. Tetapi dengan menggunakan AJAX, kita tidak perlu untuk melakukan refresh halaman. Ya, contohnya adalah misalkan kita melakukan googling gitu ya, Google. Jadi waktu kita googling, biasanya waktu kita mengetik di sini ya, dia akan keluar apa ini namanya, saran-saran dari Google. Nah, sebenarnya saran ini disimpannya di servernya Google. Tetapi waktu kita mengetik, dia secara otomatis keluar tanpa kita merefresh kembali halaman. Jadi inilah yang dinamakan fungsi AJAX. Kita bisa mengambil data dari server tanpa harus merefresh. Contoh yang lain dari AJAX itu di Twitter ya. Mungkin kalian pernah menggunakan Twitter. Ketika kita membuka Twitter, biasanya waktu kita scroll ke bawah dan ketika ada tweets baru, itu tidak akan langsung merefresh halaman kita, tetapi akan ada suatu notifikasi yang ketika notifikasi atau tombol tersebut kita pencet, baru akan merefresh dan bukan merefresh, akan ke atas gitu kan, dan akan mengeluarkan tweets yang baru. Jadi itu juga salah satu penggunaan AJAX. Nah, itu tadi yang akan kita bahas di job sheet hari ini. Setelah ini silakan melanjutkan untuk mengerjakan job sheet-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.